sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Penyuciannya diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan rumah. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya seperti daun atau tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air, namun jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air, tapi tidak semua air digunakan untuk bersuci. Selanjutnya ada nih syarat-syarat tayamum. Coba Mbak siapa? Mbak Fairuz dibacakan. Yang pertama, tidak ada air atau sulit mendapatkan air. Yang kedua, tidak dapat menggunakan air karena sakit atau alasan tertentu yang dibenarkan syariat. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci dan bersih. Baik, terima kasih Mbak Fairuz. Jadi tayamum itu untuk mengganti wudhu ketika tidak ada air. Terus syaratnya tayamum itu ada 4. Yang pertama, tidak ada air atau sulit mendapatkan air. Terus yang kedua, tidak dapat menggunakan air karena sakit atau tertentu yang dibenarkan syariat. Jadi kalau sakit kayak nggak bisa berdiri, itu bisa tayamum. Terus yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci dan bersih. Jadi kalau tayamum itu bisa menggunakan debu atau tanah yang suci dan bersih. Terus ada nih tata cara tayamum. Niat tayamum itu adalah nawaitu tayamuma risiyati hati sholati fardhilillahi ta'ala. Ayo bersama-sama bacakan niatnya. Nawaitu tayamuma risiyati sholati fardhilillahi ta'ala. Terus yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke tanah. Kayak ini misalnya, ini ada debunya, terus kita meletakkan tangan kita di debu itu. Terus meniup kedua telapak tangan. Terus setelah itu mengusapkan ke muka. Terus yang terakhir mengusap kedua tangan. Tapi kalau mau mengusap lagi ke debunya boleh, tapi kalau emang masih memungkinkan bisa langsung mengusap kedua tangannya. Coba Mbak Iva dipraktekkan di sini. Dari tempat duduk Boleh di situ saja. pertama ke tempat yang ada debunya, terus ditiup ke muka 1 kali, terus ke tempat debu lagi boleh, kalau enggak juga boleh, ditiup lagi, terus tangan kanan dulu baru tangan kiri. Iya, benar sekali Mbak Iva. Terima kasih. Tepuk tangan ke Mbak Iva. Terus ada nih hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi kayak misalnya apa yang hal-hal yang membatalkan wudhu? Tidur itu benar. Terus yang kedua, menemukan air suci sebelum mengerjakan sholat. Misalnya kita ini udah tayamum, tapi ternyata tiba-tiba airnya keluar. Jadi kita harus menggunakan air wudhunya itu. Bagi yang sudah sholat lalu menemukan air lebih suci pada saat waktu sholat belum lewat, maka ada 2 pilihan kebolehan. Yang pertama, ia boleh tidak mengulangi sholatnya lagi, dan kedua, boleh juga ia berwudhu lalu sholat lagi. Namun jika sudah bertayamum dan belum melaksanakan sholat, maka ia wajib berwudhu. Terus yang ketiga, ada habis masa berlakunya, yakni 1 tayamum untuk 1 sholat, kecuali bisa sholatnya dijamak menurut keterangan sahabat Ibnu Abbas. Jadi kalau 1 tayamum itu buat 1 sholat. Seumpama kayak sholat duhur, berarti emang itu buat sholat duhur aja, nggak bisa sama sholat asar. Tapi kalau emang itu sholatnya dijamak baru boleh. Tapi kalau mau dua-duanya buat nanti kayak di tempel itu nggak boleh. Terus masa berlakunya itu hanya untuk 1 kali sholat meskipun tidak berhadas. Inilah pendapat yang lebih kuat, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebagai pengganti wudhu, maka masa berlaku tayamum sama dengan masa berlaku wudhu. Terus penyebab diperbolehkannya seorang melakukan tayamum, yang pertama itu dalam keadaan sakit.
Jadi kayak nggak bisa berdiri atau apa ya, nggak bisa kena air. Yang akan biasanya ada. Yang kedua ada terdapat bahaya bila menggunakan air. Yang ketiga adalah perjalanan musafir dan tidak mendapatkan air. Seumpama kayak perjalanannya ke gurun pasir. Jadi kadang kan susah banget tuh dapat airnya. Jadi kita bisa melakukan Terus ibu ada tugas. Jadi nanti ibu akan membagikan kartu dan kalian menuliskan pertanyaan. Nanti dikumpulkan lagi ke ibu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Apa aja? Ini maksudnya ditulis. Ya, bahasanya punya pulpen ya? Nggak bisa sih nggak punya pulpen. Udah apa belum? Sudah. Dikumpulkan ke ibu lagi. Ibu acak ya, nanti kalian menjawab pertanyaan temannya. Iya Bu. Ya Bu. Sudah apa belum? Sudah. Bu. Dimulai dari siapa yang mau menjawab? Virus. Oh, Mbak Fairuz mau menjawab. Yang pertama ya Mbak Fairuz. Pertanyaannya, bagian tubuh mana saja yang diusap saat tayamum? Jawabannya wajah dan kedua tangan. Ya. Apakah benar teman-teman? Benar. Ya, tadi udah dijelasin ya, ada di tata cara tayamum tadi. Jadi bagian tubuh yang digunakan untuk tayamum adalah wajah, mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Jadi ada wajah dan tangan. Jawabannya Mbak Fairuz benar. Oke, selanjutnya Mbak Sofia. Mengapa tayamum disebut sebagai kemudahan dari Allah SWT? Jawabannya, karena tayamum itu memudahkan umat Islam untuk tetap bisa beribadah saat tidak ada air. Ya, benar apa tidak teman-teman? Jawabannya Mbak Sofia. Benar. Ya, benar sekali. Jadi tayamum itu adanya tayamum itu untuk mempermudah kita untuk menjalankan sholat. Jadi kalau nggak ada air, nggak ada salahnya kita bisa tetap sholat. Ya, tetap tayamum. Terus yang ketiga ada Mbak Iva. Pertanyaannya, kapan seseorang diperbolehkan tayamum? Jawabannya ketika tidak ada air atau sedang sakit sehingga tidak boleh terkena air. Benar apa tidak? Benar. Tadi udah dijelaskan ya yang diperbolehkan seorang melakukan tayamum ada dalam keadaan sakit, yang kedua terdapat bahaya bila menggunakan air, dan yang ketiga dalam perjalanan atau musafir. Terus yang keempat Mbak Devita. Siapa saja orang yang boleh melakukan tayamum, yaitu orang sakit, musafir, atau orang yang kesulitan mendapatkan air. Iya, benar sekali. Dikit-dikit sama soalnya Mbak Iva. Terus yang terakhir Mbak Dinda. Apakah tayamum membolehkan seseorang membaca Al-Quran? Boleh, karena tayamum adalah mengganti suci. Ya, benar apa enggak? Coba. Betul. Ya, tayamum itu sama seperti Wudu. Jadi bisa untuk membaca Al-Quran.
ya pembelajaran tugasnya. Terus ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tayamum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib